Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novi Shaniawati. Saya dari kelas Tadris Biologi 3A. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan PPT pembelajaran saya yang berjudul Dinamika Populasi. Nah, kita masuk ke slide pertama. Apa sih pengertian dari dinamika populasi? Dinamika populasi ini terdapat pengertian dari masing-masing bagian. Yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah sekelompok satu spesies yang menempati suatu habitat yang menggunakan sumber daya dengan cara yang sama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor alam. Yang kedua ada dinamika. Dinamika ini adalah suatu kumpulan dari dua atau lebih individu di mana perubahan individu satu dapat mempengaruhi individu lain. Dan yang terakhir adalah dinamika populasi. Dinamika populasi adalah perubahan populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah parameter populasi. Kepadatan populasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kepadatan kotor. Kepadatan kotor adalah kerapatan yang didasarkan atau kesatuan ruang total. Yang kedua, kepadatan ekologi, yaitu kerapatan yang didasarkan atas ruang yang benar-benar atau sesungguhnya ditempati oleh mikrohabitat. Dan kepadatan ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama kelahiran. Kelahiran atau bisa yang disebut dengan natalitas, ini adalah merupakan kemampuan suatu populasi untuk menambah jumlah anggotanya secara inheren atau besar. Yang kedua, kematian atau mortalitas adalah pengurangan cacat individu suatu populasi yang dibedakan dalam dua jenis, yaitu mortalitas ekologik dan mortalitas minimum. Yang ketiga yaitu imigrasi atau perpindahan. Perpindahan yaitu perpindahan masuk ke dalam suatu area populasi dan mengakibatkan meningkatkan kerapatan. Yang keempat, yang terakhir yaitu emigrasi, yaitu perpindahan keluar dari area suatu populasi. Di sini kita dapat mengetahui pola distribusi populasi. Dibagi menjadi 3 kelompok yaitu yang pertama acak atau random, yaitu yang terjadi apabila suatu individu menempati sesuatu situs dalam area yang ditempati adalah sama. Yang kedua adalah teratur atau seragam unity, yaitu sebaran ini terjadi apabila di antara individu-individu dalam populasi terjadi persaingan yang keras atau ada antagonisme positif oleh adanya teritori-teritori terjadi yang dipenjarakan oleh kurang lebih merata. Yang terakhir adalah mengelompok atau telegrasi, yaitu merupakan pola sebaran yang relatif yang terdapat di dalam pengelompokan itu sendiri. Selanjutnya yaitu struktur umur populasi. Menurut Odum, terdapat 3 fase umur ekologi yaitu yang pertama pre-reproduksi, yang kedua reproduktif, yang ketiga post-reproduksi. Dan penyebaran umur dalam populasi dengan menyusun data dalam bentuk suatu poligon atau piramida umur. Yang keempat yaitu piramida dengan dasar yang lebih lebar, yaitu lebih lebar muda dibandingkan besarnya lebih dari tua. Yang kelima piramida bentuk genta, yaitu muda sama besarnya dengan tua. Yang terakhir yaitu piramida bentuk kendi, yaitu muda lebih kecil dibandingkan tua. Tipe piramida umur. Piramida dengan dasar lebar bentuk segitiga, yaitu menunjukkan persentase tinggi dari individu-individu muda dalam populasi. Yang kedua yaitu piramida bentuk genta, yaitu menunjukkan proporsi yang seimbang dari individu-individu muda sampai tua. Yang ketiga piramida bentuk kendi atau pasutambahan, yaitu menunjukkan persentase yang rendah untuk individu muda. Di sini ada pertumbuhan populasi. Suatu populasi akan mengalami pertumbuhan apabila laju kelahiran di dalam populasi itu lebih besar dari laju kematian. Pertumbuhan populasi ini dikenal dalam 2 macam bentuk pertumbuhan, yaitu bentuk pertumbuhan eksponensial dengan bentuk larva dan bentuk pertumbuhan sigmoid atau logistik bentuk kurva S. Selanjutnya itu kurva kehidupan. Dibagi atas 3 yaitu kurva cembung, yang disebut dengan mortalitas banyak terjadi di usia tua. Yang kedua kurva cekung, yaitu terjadi mortalitas yang
di usia muda, dan yang terakhir yaitu mortalitas kontan. Dan kita juga dapat mengetahui persaingan di dalam populasi. Interaksi antara dua individu atau lebih, yang masing-masing individu saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan jenis, individu dapat dibedakan menjadi satu, persaingan interspesifik, yaitu yang bersaing berasal dari populasi yang sama atau spesies yang sama. Yang kedua, persaingan interspesifik adalah yaitu yang bersaing berasal dari populasi yang berbeda atau spesies yang berbeda. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.